Mereka menggali dinding sel menggunakan sendok yang dimodifikasi, memanjat ventilasi, dan melarikan diri menggunakan rakit buatan dari jas hujan. Alcatraz awalnya hanya sebuah pulau berbatu kecil yang nggak berpenghuni. Tahun 1775, seorang penjajah Spanyol bernama Juan Manuel de Ayala menamainya La Isla de los Alcatrazes, yang berarti Pulau Burung Pelikan. Lokasinya strategis di Teluk San Francisco. Pada tahun 1850, saat California menjadi bagian dari Amerika Serikat, militer mulai menyadari potensinya. Pulau ini kemudian diubah jadi benteng pertahanan untuk melindungi Teluk San Francisco dari serangan kapal asing, terutama selama era Gold Rush, ketika California menjadi target strategis. Mereka membangun mercusuar, benteng pertahanan, dan menyimpan senjata berat di sini. Salah satu tahanan terkenal adalah Chief Lopo, seorang pemimpin Apache yang menolak menyerahkan tanahnya. Penjara militer ini terus digunakan hingga tahun 1933. Nah, tahun 1934, Alcatraz berubah fungsi jadi penjara federal dengan tingkat keamanan maksimum. Tujuannya adalah menahan narapidana paling berbahaya dan sulit diatur di seluruh Amerika Serikat. Karena lokasinya yang dikelilingi air dingin dan arus deras, Alcatraz dianggap mustahil untuk ditembus. Penjara ini dirancang dengan teknologi terbaru pada zamannya. Setiap sel memiliki pintu baja tebal dan ada penjaga bersenjata di setiap sudut. Dalam 29 tahun operasinya, Alcatraz menampung 1.576 narapidana, termasuk nama-nama terkenal seperti Al Capone, Albert Stroud, si manusia burung dari Alcatraz. Bisa lihat nih ya, setiap sel berukuran kecil hanya sekitar 1,5 kali 2,7 meter tanpa fasilitas privasi. Narapidana hanya diizinkan mandi dengan air dingin untuk mencegah mereka beradaptasi dengan suhu laut. Meskipun dianggap mustahil untuk kabur, ada 14 percobaan pelarian yang tercatat selama operasional Alcatraz. Salah satu yang paling terkenal adalah pelarian tahun 1962 oleh Frank Morris dan dua bersaudara John dan Clarence Anglin. Mereka menggali dinding sel menggunakan sendok yang dimodifikasi, memanjat ventilasi, dan melarikan diri menggunakan rakit buatan dari jas hujan. Tapi sampai sekarang nasib mereka nggak ada yang pernah tahu. FBI menyimpulkan mereka tenggelam, tapi ada bukti-bukti yang mengarah pada kemungkinan mereka berhasil kabur. Pelarian terkenal ini jadi inspirasi film terkenal Escape from Alcatraz. Percobaan pelarian yang gagal sering berakhir tragis, seperti kasus Joseph Bowers yang ditembak mati saat mencoba memanjat pagar. Tahun 1963, Alcatraz resmi ditutup sebagai penjara federal karena biaya operasionalnya yang terlalu mahal. Dibutuhkan dana besar untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari ke pulau ini, dan bangunannya mulai rusak karena air asin. Saat ini, Alcatraz dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Setiap tahun, jutaan orang datang ke sini untuk melihat langsung penjara yang dulu dianggap mustahil untuk ditembus. Tur di Alcatraz mencakup kunjungan sel isolasi, area makan napi, dan menara penjaga. Tapi ada juga yang bilang bahwa jejak sejarah gelapnya masih terasa. Pastilah ya, terutama di malam hari. 1,4 juta pengunjung datang ke Alcatraz setiap tahun. Gimana ramainya, lo bayangin. Tempat ini juga jadi lokasi berbagai event seni dan budaya. Alcatraz adalah simbol dari banyak hal, kekuatan, kontrol, dan bahkan ketakutan. Dari sejarahnya yang panjang, kita belajar gimana tempat ini terus berubah. Dari benteng militer hingga penjara, dan akhirnya jadi saksi bisu sejarah. Apa menurut kalian Alcatraz lebih menarik sebagai penjara atau tempat wisata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Lipstick Biru ya untuk bahasan sejarah lain. Bye!